Assalamualaikum, salam sehat bro. Saya ingin membahas solar charger controller kembali, tapi digunakan sebagai UPS. Biasanya yang banyak diminta itu untuk UPS router RT/RW. Nanti mungkin judul videonya juga UPS DC. Oke, ini sebetulnya mudah sekali. Kenapa saya menggunakan ini? Ini saya menggunakan yang 10 ampere yang paling murah di pasaran. Ini sekarang harganya sekitar 43.000 sudah dapat, jadi di bawah 50.000, sungguh murah. Dan ini cocok sekali bila digunakan sebagai UPS. Sederhananya, bila kalian ingin menambah daya, tinggal kalian ganti saja MOSFET-nya yang lebih besar, dan ini sudah ada di paralel. Jadi walaupun kalian tidak nambah, tinggal kalian paralel saja, sudah lebih besar kemampuannya. Jadi ini 10 ampere, tapi untuk tipe ini sudah dihapus. Nanti akan saya tunjukkan saja di deskripsi yang saya dapat dari beberapa literatur MOSFET-nya. Oke, bagi para pemula, jadi pemasangannya mudah sekali. Kalian perhatikan, ini positif input, ini negatif. Ini positif aki, yang ini kabelnya. Ini negatif aki, ini positif output. Bila beban kalian router ke router, kemudian ini negatif output, mudah sekali, tidak ada yang di set, tinggal kalian gunakan set pabrik saja. Syaratnya pada input kalian wajib tambah step down, ini step down. Jadi tergantung inputnya, karena nanti akan saya coba pada input 15 atau 16 volt, jadi saya menggunakan step down. Atau kalian bisa menggunakan juga step up seperti ini. Jadi bila kalian memilih step up atau step down, cari yang potensiometernya ada 2. Nanti di akhir video saja akan saya tunjukkan alasannya. Oke bro, mudah sekali pemasangannya. Ini terlihat, saya ganjal saja. Oke, pertama untuk pemasangan ini kalian wajib pasang di aki dahulu. Oke, dan kontrol ini bisa menggunakan aki, misalkan yang banyak ditanya juga 70 Ah juga bisa. Nanti akan saya jelaskan saja secara teori. Oke, saya pasang negatif akinya dahulu. Oke, darurat saja. Kemudian positifnya saya pasang, kalian lihat nanti indikatornya langsung nyala. Ya, sudah nyala. Bebannya nyala. Untuk mengaktifkan beban atau mematikan beban, kalian tekan ini, mati. Bila menyalakan beban seperti ini. Jadi normalnya seperti ini, seperti kalian lihat. Bila baru dinyalakan pasti ini on. Tapi ini akan saya matikan dahulu. Kemudian setelah kalian pasang baterai seperti ini, lalu kalian pasang inputnya. Oke, misalkan ini inputnya, ini negatif. Kalian perhatikan kenapa saya memberi keterangan wajib menggunakan modul step down seperti ini. Oke, saya pasang. Kalian lihat, kita ukur saja tegangan outputnya. Jadi kelemahan indikator ini tidak ada petunjuk bahwa sedang mencharger. Jadi indikator charger kita ambil dari indikator step downnya saja. Seperti ini belum mencharger. Kita lihat saja tegangannya. Kemudian tegangannya saya rubah menjadi 13,8 yang paling benar. Oke, kalian perhatikan tegangan di meter dan indikator ini. Oke, saya naikkan lagi. Perhatikan indikator LED ini, terlihat bro yang warna merah. Saya naikkan, kalian lihat sudah berubah. Artinya sedang mencharger. Itu enaknya bila kita tambah rangkaian step down atau step up. Kalian lihat sudah full artinya. Sedangkan petunjuk ini tidak ada bila sudah full.
Oke, yang paling aman untuk aki 12 volt kalian set di 13,8. Oke, saya set di 13,7 saja. Artinya untuk ngeset untuk aki 12 volt output ini jangan lebih dari 13,8. Jadi ini sudah sangat aman sekali. Dan kalian perhatikan proses mencharger. Paham ya bro, enaknya menggunakan tambahan step down ini. Jadi modul ini hanya mengukur tegangannya saja yang kita manfaatkan dan tentunya kontrol otomatisnya. Oke, sekarang cara kerjanya. Oh ya, kemudian output di sini tentunya sama dengan tegangan aki dan tegangan charger. Jadi output ini tegangannya sekitar 13,6. Tentunya bila kalian ingin menggunakan tegangan 12 atau 9 volt, kalian perlu step down lagi seperti ini. Ini murah bro, ini juga tidak sampai 20.000. Jadi bila kalian ingin membuat dengan kapasitas 100 watt, cukup beli ini satu buah seharga 50.000, kemudian ini dua buah 40.000, jadi 90.000 total. Jadi nanti dalam kalian membuat rangkaian indikator charger dan full charger kalian perlihatkan karena ini bermanfaat sekali. Oke, cara kerjanya kalian perhatikan sebagai UPS karena ini beban. Ini tidak saya coba tapi pasti saya yakin 100% bisa. Misalkan bebannya kita nyalakan seperti ini. Saya nyalakan. Kalian perhatikan. Ini sebetulnya nyala masih bersumber dari input. Belum menggunakan baterai. Jadi selama proses charger untuk ke beban juga berasal dari input. Jadi baterai belum bekerja. Oke, bila mati lampu. Jadi bila mati lampu ini kita misalkan inputnya off, kalian perhatikan. Saya lepas. Kemudian sekarang beban sudah melewati baterai. Mudah bukan? Ini benar-benar bagus bro. Tidak saya coba di router. Ini benar-benar tidak ada jedahnya. Oke, saya coba masukkan lagi. Inputnya ada. Paham ya bro? Ini digunakan sebagai UPS. Dan sangat mudah sekali. Dan murah tentunya. Oke, kemudian saya contohkan lagi. Jadi indikator step down ini enaknya kalian perhatikan, ini sedang mencharger. Ini arusnya saya besar arus bisa di setel. Jadi bila kalian mempunyai power supply yang kecil, arusnya bisa kalian atur. Nanti akan saya terangkan di akhir video, tapi akan saya buktikan dahulu indikator bahwa kekurangan arus. Saya kecilkan dahulu. Ini pengatur arus. Kalian lihat, bila rangkaian kekurangan arus, indikator ini akan menyala, tapi tidak masalah, ini tetap bekerja. Jadi sangat aman sekali bila kalian menggunakan step down terhadap input maupun terhadap output. Paham ya bro? Dan modul ini maksimum 5 ampere. Saran saya kalau kalian tidak menggunakan heatsink maupun kipas, maksimum 3 ampere. Lalu yang banyak ditanyakan, apakah 3 ampere sanggup untuk aki 70 ampere? Sanggup, nanti akan saya terangkan. Oke, saya naikkan, sudah. Oke, paham ya bro? Untuk settingnya bisa kalian lihat di video lainnya, ada pada deskripsi, tapi tidak perlu disetting bila digunakan sebagai UPS. Oke, saya terangkan saja sedikit teorinya. Satu lagi saya hampir lupa, untuk mematikannya jangan dari baterai dahulu seperti ini, harus dari input dahulu, baru baterainya kalian cabut. Ini aturan dari solar charger controllernya. Oke, sudah saya gambar, kalian perhatikan.
Ini SCC-nya, ini SCC-nya. Ini positif input, negatif. Jadi tergantung input, bisa menggunakan step up atau step down. Tapi biasanya step down inputnya harus di atas 15 volt bagusnya. Kemudian baterai. Kemudian outputnya bisa kalian gunakan step up atau step down. Sekarang akan saya tunjukkan manfaat dari saya menggunakan step down. Karena saya menggunakan tegangan input 15, jadi step down ini maksimum input, minimum input. Bila kalian menggunakan step down ini, input bisa menggunakan minimum 15 volt, maksimum 30 volt. Oke, keuntungan menggunakan step down: satu, tentu tegangannya stabil. Jadi bila kalian menggunakan tegangan baterai 12 volt, ini contoh saja, kita contohkan saja, misalkan ini baterai besar 70 Ah juga bisa, atau lebih besar terserah. Oke, misalkan ini, yang kalian perhatikan adalah bila kalian menggunakan 12 volt, maka step downnya kalian set pada tegangan maksimum baterai, jadi kalian set 13,8 volt. Oke, fungsinya agar terjadi cut off semu. Jadi bila tegangan baterai sudah mencapai 13,8, otomatis tidak ada arus yang mengalir dari input karena tegangannya sama. Paham ya bro? Jadi kita sebut saja cut off semu. Kemudian keuntungan kedua, bila kalian mempunyai input misalkan 24 volt 1 ampere, ini aman digunakan bila kalian menggunakan step down. Jadi caranya kalian set arusnya di sini maksimum 1 ampere sesuai kemampuan input. Jadi walaupun baterai kalian 70 Ah tetap bisa digunakan. Tentunya chargernya lama tapi bisa digunakan. Paham ya bro? Jadi banyak yang bertanya sebetulnya apakah bisa digunakan dengan baterai atau aki 70 Ah. Bisa, prinsipnya bisa, hanya saja lama dalam mencharger. Jadi penggunaan baterai terserah kalian mau berapa Ah, bebas-bebas saja. Dan dengan adanya step down, inputnya sangat aman sekali dari kemampuan input. Kemudian bila terjadi short circuit juga aman karena step down. SCC ini juga sudah ada rangkaian short circuitnya. Paham ya bro? Jadi aman untuk input, in dan out tentunya. Lalu step up atau step down untuk output di sini tergantung beban kalian. Bila bebannya 12 volt tentunya tidak perlu step down atau step up. Tapi bila kalian bebannya 9 volt seperti router pada umumnya, tentunya kalian butuh step down. Oke, paham ya bro? Tidak ada yang tertinggal, mudah-mudahan kalian paham. Oke, terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.